Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Karena banyak Sobat Maya yang tag saya untuk membahas saham IPO baru, yaitu King dan juga NPII, maka akan langsung aja kita bahas ya. Di video kali ini kita nggak pakai intro-introan dulu. Pastinya banyak banget yang penasaran ya, terlebih untuk IPO-nya NPII yang memberikan waran itu 1:5. Luar biasa. Tapi sabar, pada video kali ini kita akan terlebih dahulu membahas IPO-nya PT Hoffman Clean Indo dengan kode ticker KING. Bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Hoffman Clean Indo atau nantinya saya sebut dengan KING, ini didirikan pada tahun 2008 di Jakarta Utara. Pada awalnya, KING ini bergerak dalam bidang washroom hygiene system dan sanitary, dengan merek dagang itu Calpro. Lalu kemudian KING ini terus menambah bidang usahanya yang hingga saat ini ada 4 bidang ya, yaitu cleaning service, washroom hygiene, security guard, dan juga parking. Kantor KING beralamat di Jalan Jembatan 3 nomor 8 Penjaringan Jakarta Utara dan memiliki 2 kantor perwakilan di kota besar yaitu di Bandung dan juga di Surabaya. Cakupan wilayah usaha KING itu berada di sekitar Pulau Jawa ya, yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Lalu ada juga di Denpasar, Bali, dan juga di Medan, Sumatera Utara. KING merupakan salah satu penyedia jasa terlengkap di Indonesia, karena one-stop service ya, mulai dari depan pintu, di dalam ruangan, toilet, hingga ke luar ruangan semuanya ada. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan juga nih Sobat Maya. Kegiatan usahanya KING ini mempunyai resiko khusus, yaitu apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari pelanggan, maka hal tersebut akan mempengaruhi modal kerja dari perseroan. Dan tentunya hal ini dapat berdampak sangat signifikan pada kelangsungan usahanya KING. Jasa KING menitik beratkan pada gedung-gedung perkantoran dan juga pusat perbelanjaan, seperti mall, gedung kantor, terus ada rumah sakit, apartemen, dan juga hotel. Berikut ini adalah beberapa pelanggan utama dari KING. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KING menggunakan jasa outsourcing. Jadi sebenarnya agak rawan juga ya dengan UU Ketenagakerjaan. Nah, untuk perusahaan outsourcing seperti KING ini kira-kira cuannya banyak nggak ya? Coba langsung kita kepoin aja laporan laba ruginya. Jika kita lihat di sini, KING ini malah mencatatkan kerugian ya di tahun 2019 dan juga tahun 2020. Kalau di tahun 2020 KING ini merugi masih bisa kita maklumi lah ya, karena kan di tahun 2020 itu ada pandemi COVID. Tapi kalau kita lihat di tahun 2019, saat dimana pandemi COVID itu belum menyerang, KING juga membukukan kerugian. Nah, salah satu penyebabnya adalah adanya beban keuangan yang cukup signifikan, yang berarti KING ini punya hutang berbunga yang cukup besar. Tapi berita baiknya adalah di tahun 2021 KING sudah berhasil membukukan laba usaha. Walaupun marginnya itu kecil banget dan emang rawan nih untuk berbalik rugi kembali. Nah, tadi adalah sekilas background dari emiten berkode KING. Coba sekarang kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Jadi pemegang saham dari KING ini hanya ada 3 ya. Yang pertama adalah PT JSM yang memegang sebesar 96,38%. Lalu ada Rudi Japarto yang memegang sebesar 1,81%. Dan yang terakhir adalah Edi Japarto yang memegang 1,81%. Nah, PT JSM sendiri itu pemegang sahamnya sama kayak KING ya, yaitu Rudi Japarto dan juga Edi Japarto. Untuk pengendali dari KING ini adalah Bapak Rudi Japarto yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama dari KING. Lalu untuk jadwal IPO dari KING adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun book buildingnya adalah dari tanggal 17 Mei hingga 20 Mei 2022. Lalu untuk masa penawaran umumnya itu adalah dari tanggal 2 Juni hingga 7 Juni 2022. Dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 9 Juni 2022. Jadi, pada saat video ini dibuat hingga ke masa offeringnya nanti, itu masih lumayan banyak waktunya ya Sobat Maya. Jadi Sobat Maya sendiri masih punya waktu nih ya untuk mempertimbangkan apakah nantinya akan ikutan IPO-nya KING ini atau enggak.
Oke, lalu coba kita lihat siapa sih underwriter dari IPO-nya King ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO-nya King ini adalah NH Korindo Sekuritas dengan kode broker XA. Nah, XA sendiri ini udah sering banget menjadi underwriter dalam mengawal saham IPO. Jadi nggak akan saya jelaskan satu-satu ya, historical dari saham yang pernah dikawal oleh XA. Tapi yang jelas, polanya XA ini, dia tuh sahamnya bisa diangkat tinggi, tapi harus ekstra hati-hati. Karena kalau misalnya dibanting, itu juga bisa nyangkut berjilid-jilid nih ARB-nya Sobat Maya. Terakhir, XA ini mengawal IPO-nya Siko ya. Di hari pertama itu masih ditutup hijau, tapi keesokan harinya itu langsung ARB berjilid-jilid. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 330 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 24,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 165 hingga 170, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 56,1 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini, King juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 132 juta waran seri 1 dengan rasio 5:2. Dalam artian, setiap 5 lembar saham King itu akan mendapatkan 2 waran secara gratis. Hingga pada saat video ini dibuat, harga untuk penebusan warannya King masih belum ditentukan. Oh iya, ngomong-ngomong, King ini sama seperti Ibos dan juga Olive kemarin ya, sama-sama berada di papan akselerasi. Walaupun udah beberapa kali menjelaskan bagaimana caranya untuk mengetahui sebuah saham IPO masuk ke dalam papan akselerasi atau bukan, ternyata masih banyak nih Sobat Maya yang bingung ataupun kurang mengerti untuk caranya. Jadi, saya udah buat video khusus nih Sobat Maya untuk menjelaskan caranya. Kalian bisa lihat caranya di TikTok saya ataupun IG Reel saya ya. Bagi yang belum follow, mohon bantuan supportnya untuk di-follow juga ya. Oke, kita lanjut. Dana IPO-nya King ini nantinya akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 32,18% itu akan dipergunakan untuk pelunasan utang bank perseroan. Lalu yang kedua adalah sekitar 6,39% itu akan digunakan untuk meningkatkan penyertaan saham di perusahaan anak, yaitu PT Hoffman Parkindo, yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja, antara lain pembelian peralatan penunjang, lalu juga pembayaran gaji karyawan. Lalu tujuan yang terakhir adalah sekitar 61,43% itu akan digunakan untuk modal kerja, seperti pembayaran gaji karyawan. Sedangkan jika ada dana dari penebusan waran nanti, itu keseluruhan dananya akan dipergunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan yang pertama, kita coba lihat perincian hutang banknya ya. Nah, jadi ada 2 bank nih Sobat Maya, yaitu Bank BCA dan juga CIMB Niaga. Untuk hutang ke Bank BCA, itu malah jatuh temponya di tanggal 4 Juni 2022 ini ya. Sementara kalau kita lihat dari indikasi jadwal IPO-nya King, itu King akan listing di bursanya kita pada tanggal 9 Juni 2022. Jadi udah pasti telat ya untuk pembayaran hutang ke Bank BCA ini. Lalu untuk hutang ke Bank CIMB Niaga itu jatuh temponya juga udah deket ya, di bulan Juli 2022. Kayaknya King ini lagi kesulitan likuiditas deh ya. Lalu jika kita lihat tujuan penggunaan dana yang kedua dan juga yang ketiga, itu ada tujuan untuk pembayaran gaji karyawan. Sebelum membuat video ini, saya tuh kan cari-cari info juga ya mengenai Hoffman ataupun King ini. Lalu saya menemukan review tentang Hoffman Klinindo ataupun King ini seperti ini Sobat Maya. Sepertinya dalam 2 minggu terakhir ini emang udah terjadi keterlambatan ataupun kesulitan ya untuk pembayaran gaji karyawannya King. Ya nggak bohong sih ya, dari awal di prospektusnya udah di stated nih untuk penggunaan dana IPO-nya, salah satunya adalah untuk pembayaran gaji karyawan. Jadi nanti pembayaran gaji karyawannya mungkin yang untuk telat-telat ini juga ya yang termasuk ya, yaitu datangnya dari dana investor. Mungkin dari kantongnya kita yang ikutan IPO-nya King juga. Coba kita bedah lebih lanjut untuk kesehatan finansialnya King dari laporan keuangannya. Dari sisi aset terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Namun peningkatan terbesar itu disebabkan karena munculnya aset kontrak di tahun 2021.
Nah, aset kontrak ini sendiri adalah pengakuan pendapatan yang didapatkan dari kontrak dengan pelanggan berdasarkan penerapan PSAK 72. Oke, kita lanjut ke bagian liabilitasnya ya. Dari sisi liabilitas cenderung agak stagnan ya. Dan kalau kita lihat dari sisi aset dan liabilitas, sebenarnya King ini nggak terlalu bermasalah. Cuma dari sisi bisnisnya aja yang kurang bagus dan ada hutang bank yang lumayan signifikan sehingga membuat beban keuangannya itu memberatkan kinerjanya King. Seperti yang udah kita singgung di awal tadi, usahanya King ini memang punya resiko khusus ya. Yaitu apabila adanya keterlambatan pembayaran dari pelanggan, maka hal tersebut akan mempengaruhi cash flow-nya perusahaan dan tentunya itu akan berdampak pada kelangsungan bisnisnya King. Lalu jika kita lihat dari sisi ekuitas, hingga tahun 2020, King ini udah mengakumulasi kerugian sebesar 15 miliar. Nilai yang cukup fantastis, karena King ini udah berdiri lumayan lama, tapi malah membukukan kerugian. Namun, secara ajaib ya, bisa kita lihat bahwa per 30 September 2021, ekuitas King ini naik signifikan menjadi 9,6 miliar. Hal ini dikarenakan adanya penambahan modal di setor sebesar 19,1 miliar oleh PT JSM sebagai pemegang saham. Nah, karena tidak ada saldo laba yang bisa dikonversi menjadi saham ataupun hutang usaha yang dikonversi menjadi saham, maka mau nggak mau penambahan modal tersebut dilakukan secara tunai. Tapi jangan khawatir, walaupun harus merogoh kocek sendiri, tapi begitu King ini IPO, modal sebesar 19,1 miliar tadi akan langsung berubah menjadi 157,5 miliar. Atau auto cuan itu lebih dari 8 kali lipat. Gokil sih ya. Tapi tentunya pemegang saham King ini harus bersabar dulu ya untuk merealisasikan keuntungannya. Karena dalam 8 bulan mereka itu dilarang untuk mengalihkan ataupun menjual sahamnya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang setelah penambahan dana IPO dan juga dari sektor usahanya, maka kemungkinan besar King ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya, kita tunggu aja pengumuman resminya. Nah, dengan kinerja King yang hingga tahun 2020 terus mengakumulasi kerugian, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Jika kita lihat valuasinya di tahun 2020, parah banget ya. PER-nya itu negatif, PBV-nya juga negatif. Tapi kalau misalnya kita lihat di tahun 2021, langsung terjadi perbaikan yang signifikan. PER-nya menjadi 71,82 kali dan PBV-nya di 3,42 kali. Tapi jangan lupa ya, PBV-nya ini bisa menjadi plus karena adanya penambahan dana IPO dan juga adanya penambahan modal disetor di tahun 2021. Nah, di bursa kita ini ada satu perusahaan yang kegiatan usahanya itu mirip banget dengan King, yaitu SOSS. Coba kita lihat valuasinya ya. Jika kita bandingkan dengan SOSS, ternyata valuasi King ini sangat mahal ya. Dan jika kita lihat dari sisi kinerjanya, SOSS ini juga masih lebih baik ya. Hal ini terbukti dari, kalau misalnya kita lihat ya, laporan keuangannya yang dalam 3 tahun terakhir ini masih mencatatkan keuntungan. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja King menurut saya sangat kurang memuaskan. Sudah berdiri lebih dari 1 dekade, tapi hanya mengakumulasi kerugian. Untuk perusahaan outsourcing seperti King ini, kompetitornya itu sangat banyak dan rentan banget terhadap posisi cash flow perusahaan ketika ada pelanggan yang telat bayar. Terlebih jika ada perubahan peraturan mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu aja akan sangat berdampak pada kinerjanya King beserta perusahaan anak. Kesimpulan yang kedua, valuasi King baik secara PER maupun PBV itu tergolong mahal. Ini pun secara PBV bisa banyak mendingan karena adanya penambahan dana IPO yang jauh di atas nilai ekuitasnya dan juga adanya penambahan modal di tahun 2021. Lalu kalau kita lihat dari tujuan penggunaan dana IPO-nya, itu juga enggak banget ya.
untuk pembayaran hutang bank, dan sebagian besar juga untuk pembayaran gaji karyawan. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya King ini adalah XA. Track record XA dalam mengawal saham IPO itu agak ekstrim ya. Rata-rata kalau nggak ARA, ya ARB. Jadi bagi Sobat Maya yang pada akhirnya nih memutuskan untuk tetap membeli saham IPO-nya King, itu harus ekstra hati-hati ya. Karena kalau misalnya sampai dibanting, itu kita bisa kekunci di harga ARB sampai berjilid-jilid. BTW, untuk porsi penjatahan terpusat dari King ini adalah sebesar 20 miliar atau setara 35,65% dari total saham yang ditawarkan. Jadi lumayan besar ya dibandingkan dengan saham IPO lainnya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit juga waran seri 1 dengan rasio 5:2. Hal ini membuat resiko di IPO-nya King itu jadi lebih terukur. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Tapi saya belum memutuskan nih apakah akan ikutannya itu banyak atau sedikit aja. Menurut saya, King ini tentunya enggak cocok sama sekali ya jika kita mau investasi dalam jangka waktu panjang. Soalnya kinerjanya tentu aja sangat enggak memuaskan. Terlebih ada kecenderungan nih, IPO-nya ini hanya untuk exit strategi. Kalau bisa cuan banyak dari sahamnya, kenapa harus repot-repot mempertahankan bisnis yang peluang untuk ruginya itu lebih besar daripada peluang untuk mencetak laba? Nah, tapi yang namanya saham, itu harganya dalam jangka waktu pendek ya, itu nggak selalu dipengaruhi oleh fundamental. Di tahun 2021, pemegang saham lamanya ini masih punya uang nih untuk menyetorkan modal secara tunai. Berarti pemegang sahamnya masih ada duit nih Sobat Maya. Tentunya nggak mau dong ya kalau misalnya modal itu nggak diambil balik. Makanya ada kemungkinan juga nih bahwa saham ini akan dikerek dulu oleh pemegang saham lamanya, baru kemudian di harga yang lebih atas akan dilakukan distribusi. Tapi ini lebih ke spekulasi ya. Kalau misalnya harga sahamnya malah jeblok ataupun nggak kuat naik di hari pertamanya listing, saya nggak akan ragu-ragu untuk langsung jual. Kita juga masih akan mendapatkan backup nih dari warannya. Kalau misalnya di hari pertamanya induknya memang langsung dilongsorkan. Hal lain yang menjadi pertimbangan juga adalah IPO-nya King ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi ya. Jadi ARA ataupun ARB-nya itu sama-sama simetris di 10%. Nah, Sobat Maya yang udah nonton video ini juga pastinya udah pada pinter-pinter ya. Kalau nantinya saham ini diangkat tinggi, itu udah pasti untuk distribusi. Kalau kita mau ngikut, ya itu boleh-boleh aja ya. Tapi jangan lupa, kalau misalnya dia udah berubah arah, itu kita harus cepat-cepat ya, cut ya. Jangan pakai perasaan kalau di dunia saham ini, karena seringkali yang didapat adalah kecewa. Tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko ya. Jadi pastikan bagi Sobat Maya yang mau melakukan order, itu melakukan order sesuai dengan resiko yang udah siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO King. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO King atau enggak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.